Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amalia Putri dari kelas 03 SAKP 012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dari kelas 03 SAKP 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Sukarna dari kelas 03 SAKP 012. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan lainnya. Slide selanjutnya adalah flowchart siklus pendapatan. Nah, di sini ditampilkan gambar siklus pendapatan di mana dimulai dari customer. Customer akan mengorder barang, kemudian perusahaan mengirimkan barang jadi, di mana barang jadi tersebut akan dikirimkan atau pengiriman barang terhadap customer. Kemudian customer akan melakukan pembayaran, baik tunai maupun kredit. Di mana jika tunai, customer akan memberikan kas kepada perusahaan dan perusahaan akan menerimanya sebagai kas atau pendapatan. Kemudian jika customer melakukan pembayarannya dengan kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang di mana perusahaan akan melakukan penagihan terhadap customer. Selanjutnya ada 3 konsep siklus pendapatan. Yang pertama ada sales order processing. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses dari konsumen, mengisi pesanan dan mengirim produk ke customer. Lalu customer akan membayar pada waktu tertentu dan dengan memasukkan transaksi. Yang kedua ada sales return procedure. Sales return procedure ini adalah bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan dikembalikan oleh customer. Dan yang terakhir ada cash recap procedure. Cash recap procedure ini adalah transaksi produk yang muncul di penegakan di account receivable. Selanjutnya ada tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun beberapa tujuan siklus pendapatan yaitu yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirim produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang kedelapan, mengamankan produk sampai didepositokan. Slide selanjutnya adalah menjelaskan fungsi siklus pendapatan. Fungsi siklus pendapatan menurut Winarno dalam hal penjualan bahan fungsinya sebagai berikut. Pertama, mendapatkan pesanan dari pembeli. Kedua, memeriksa status kredit pembeli. Ketiga, mencatat dan menyiapkan data penjualan. Keempat, menyiapkan dan melakukan pekerjaan untuk pembeli. Kelima, mengirim barang atau jasa. Keenam, menagih konsumen. Ketujuh, menerima pembayaran dan menyimpannya ke bank. Kedelapan, penyelenggaraan atau adanya pencatatan untuk piutang dagang. Dan kesembilan, memindah bukukan transaksi ke buku besar. Slide selanjutnya adalah 4 aktivitas bisnis pada siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan penjual, di mana prosesnya menyangkup 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan memeriksa ketersediaan persediaan. Kedua,
pengiriman, di mana prosesnya terdiri dari 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan dan mengirim pesanan tersebut. Ketiga, penagihan dan piutang usaha. Aktivitasnya melibatkan penagihan ke para pelanggan, memelihara data piutang usaha, dan penagihan kas. Yang terakhir atau yang keempat adalah penagihan kas, di mana menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Ancaman pada siklus pendapatan. Ancaman yang terjadi pada siklus pendapatan yaitu sebagai berikut. Dalam aktivitas entry pesanan pelanggan, ancaman yang terjadi yaitu A. Pesanan pelanggan yang tidak lengkap dan tidak akurat. Yang B. Penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Yang C. Legitimasi pesanan. Lalu yang D. Habisnya persediaan, biaya, penggudangan, dan pengurangan harga. Dalam pengiriman, ancaman yang terjadi yaitu A. Kesalahan pengiriman, yaitu barang dagang, jumlah barang, dan alamat yang salah. Yang B-nya pencurian persediaan. Dalam penagihan dan piutang usaha, ancaman yang terjadi yaitu A. Kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang B. Kesalahan dalam penagihan. Lalu yang C. Kesalahan memasukkan data dalam memperbaharui piutang. Dalam penagihan kas, ancaman yang terjadi yaitu pencurian kas. Dalam masalah-masalah pengendalian umum, ancaman yang terjadi yaitu A. Kehilangan data, dan B. Kinerja yang buruk. Prosedur pengendalian ancaman. Dalam entry pesanan penjual, prosedurnya yaitu A. Pemeriksaan edit entry data. Yang B. Persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Lalu yang C. Tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital. Lalu yang D. Sistem pengendalian persediaan. Dalam pengiriman, prosedurnya yaitu A. Rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan salib pengepakan. Lalu yang B. Batasi akses fisik ke persediaan. Dalam penagihan dan piutang usaha, prosedurnya yaitu A. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Yang B. Pengendalian edit entry data daftar harga. Yang C. Rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, yaitu laporan bulanan ke pelanggan. Dalam penagihan kas, prosedurnya yaitu pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Dalam masalah-masalah pengendalian umum, prosedurnya yaitu A. Prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, yaitu pengendalian akses secara fisik dan logis. Lalu yang B. Persediaan dan tinjauan